Perkenalkan, nama saya Jose Memonovendro, NIM 182214125. Selamat datang Pak Rubianto sebagai dosen pembimbing satu saya di seminar proposal kali ini. Seminar proposal saya berjudul Pengaruh Promo Diskon dan Brand Ambassador dengan Brand Awareness sebagai variabel mediasi terhadap minat beli konsumen di Tokopedia. Proposal saya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu bab 1, pendahuluan, bab 2, landasan teori dan hipotesis, dan bab 3, metode penelitian. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang masalah. Di era digital ini, membuat internet berkembang pesat. Lalu, pertumbuhan pengguna internet di Indonesia membuat bisnis e-commerce semakin berkembang. Berkembangnya bisnis e-commerce tersebut menciptakan sebuah persaingan yang semakin ketat, yang memaksa perusahaan berlomba membuat strategi pemasaran untuk menarik minat beli konsumen. Tokopedia merupakan marketplace terbesar di Indonesia. Tokopedia menggunakan strategi pemasaran, promo diskon, dan brand ambassador untuk menciptakan brand awareness dan juga menumbuhkan minat beli. Selanjutnya adalah masalah penelitian. Banyaknya e-commerce di Indonesia membuat persaingan semakin ketat. Setiap perusahaan e-commerce harus menggunakan strategi pemasaran yang kreatif dan inovatif untuk menarik minat beli konsumen. Promo diskon dan brand ambassador merupakan strategi yang kuat untuk menciptakan brand awareness di masyarakat dan sering digunakan oleh Tokopedia untuk menumbuhkan minat beli. C. Pertanyaan penelitian. Yang pertama ada, apakah pemberian promo diskon berpengaruh pada brand awareness? B. Apakah brand ambassador berpengaruh pada brand awareness? C. Apakah pemberian promo diskon berpengaruh pada minat beli konsumen? D. Apakah brand ambassador berpengaruh pada minat beli konsumen? E. Apakah brand awareness berpengaruh pada minat beli konsumen? F. Apakah brand awareness memediasi promo diskon terhadap minat beli konsumen? G. Apakah brand awareness memediasi brand ambassador terhadap minat beli konsumen? Bagian D ada pembatasan masalah. Variabel yang diteliti terbatas pada promo diskon, brand ambassador, brand awareness, dan minat beli. Penelitian ini terbatas hanya pada aplikasi Tokopedia. Responden adalah mahasiswa kampus 1 dan 3 Universitas Sanata Dharma yang pernah menggunakan aplikasi Tokopedia. E. Tujuan penelitian. A. Untuk mengetahui pengaruh pemberian promo diskon pada brand awareness. B. Untuk mengetahui pengaruh brand ambassador pada brand awareness. C. Untuk mengetahui pengaruh pemberian promo diskon pada minat beli konsumen. D. Untuk mengetahui pengaruh brand ambassador pada minat beli konsumen. E. Untuk mengetahui pengaruh brand awareness pada minat beli konsumen. F. Untuk mengetahui pengaruh brand awareness memediasi promo diskon terhadap minat beli konsumen. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh brand awareness memediasi brand ambassador terhadap minat beli konsumen. Bagian F ada manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peneliti adalah sebagai sarana untuk menerapkan ilmu dan teori yang telah didapat selama berada di bangku perkuliahan, serta untuk mengetahui lebih jauh tentang pengaruh promo diskon, brand ambassador, dan brand awareness pada e-commerce. Bagi perusahaan sendiri diharapkan perusahaan e-commerce dapat selalu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen, khususnya dalam hal promo diskon dan pemilihan brand ambassador. Bagi Universitas Sanata Dharma, yaitu untuk menambah literatur di bidang pemasaran, khususnya dalam hal promo diskon, brand ambassador, brand awareness, dan juga minat beli. Bagi peneliti lain, yaitu sebagai referensi dan informasi untuk melakukan penelitian sejenis
di masa yang akan datang. Dan selanjutnya adalah bab 2, yaitu landasan teori dan hipotesis. Bab 2, landasan teori dan hipotesis. Bagian A ada teori-teori dan konsep. Yang pertama, di dalam proposal saya terdapat promo diskon dengan pengertian, menurut Kotler tahun 2003, diskon adalah pengurangan langsung dari harga barang pada pembelian selama satu periode waktu yang dinyatakan. Bagian selanjutnya di dalam proposal saya terdapat tujuan diskon, bentuk diskon, dan faktor-faktor terjadinya diskon. Variabel selanjutnya yaitu brand ambassador dengan pengertian, menurut Royan 2004, brand ambassador merupakan seseorang yang dipercaya untuk mewakili produk dengan tujuan untuk mempengaruhi atau mengajak konsumen untuk membeli atau menggunakan produk tersebut. Dalam proposal saya terdapat penjelasan lain mengenai brand ambassador, yaitu tentang karakteristik dan fungsi brand ambassador. Variabel selanjutnya terdapat brand awareness dengan pengertian menurut Eker tahun 1997, kesadaran merek adalah kesanggupan seseorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu. Di dalam proposal yang saya tulis terdapat teori-teori lain mengenai brand awareness, yaitu tentang tingkatan brand awareness dan indikator brand awareness. Variabel selanjutnya adalah minat beli dengan pengertian menurut Kotler dan Keller dalam ADI 2015 menyatakan bahwa minat beli konsumen merupakan sebuah perilaku konsumen di mana konsumen memiliki keinginan dalam memilih, menggunakan, dan mengkonsumsi atau bahkan menginginkan suatu produk yang ditawarkan. Dalam proposal saya terdapat teori-teori dan konsep lain mengenai minat beli, yaitu tentang unsur-unsur niat beli, faktor-faktor yang mempengaruhi niat beli, tahap-tahap minat pembelian, dan indikator minat pembelian. Bagian selanjutnya adalah penelitian sebelumnya. Yang pertama adalah penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Gusti, Herdaninjas, dan Franci Iriani tahun 2017 menunjukkan bahwa variabel minat beli dipengaruhi secara langsung oleh variabel iklan dan kesadaran merek. Variabel celebrity endorser tidak berpengaruh secara langsung terhadap variabel minat beli. Yang kedua, penelitian sebelumnya oleh Ignatius Danub Kristiawan tahun 2015 menunjukkan bahwa potongan harga mempunyai pengaruh signifikan terhadap minat beli yang diketahui dari nilai signifikansi potongan harga terhadap minat beli sebesar 0,021 lebih kecil dari 0,05. Yang ketiga, penelitian sebelumnya oleh Alivia Sarah Mardiani dan Aditya Wardana menunjukkan bahwa brand ambassador berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat beli Bandung Munafik sebesar 66%. Penelitian keempat yang dilakukan oleh Putu Ratih Arta Eliasari dan I Budi Gede Sukaatmaja tahun 2017 menunjukkan bahwa brand awareness berpengaruh positif dengan purchase intention. Berikut merupakan kerangka konseptual penelitian yang saya susun. Berdasarkan kerangka konseptual yang saya susun, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 7 hipotesis. Hipotesis pertama yaitu terdapat pengaruh promo diskon terhadap brand awareness. Hipotesis kedua, terdapat pengaruh brand ambassador terhadap brand awareness. Hipotesis ketiga, terdapat pengaruh promo diskon terhadap brand awareness. Hipotesis keempat, terdapat pengaruh brand ambassador terhadap minat beli. Hipotesis kelima, terdapat pengaruh brand awareness terhadap minat beli. Hipotesis keenam, brand awareness memediasi promo diskon terhadap minat beli. Dan hipotesis ketujuh yaitu brand awareness memediasi promo
memediasi brand ambassador terhadap minat beli. Yang selanjutnya adalah bab 3 atau metode penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode survei, unit analisis, subjek penelitian yaitu individu, konsumen sebagai unit analisis. Objek penelitian yang saya ambil di sini adalah promo diskon, brand ambassador, brand awareness, dan minat beli konsumen di Tokopedia. Waktu dan lokasi. Waktu November 2021 hingga Desember 2021. Lokasi penelitian mencakup seluruh Indonesia karena pengambilan data yang dilakukan dengan penyebaran kuesioner dalam bentuk Google Form. Bagian selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi yaitu pengguna aplikasi e-commerce Tokopedia, sampelnya yaitu mahasiswa di kampus 1 dan kampus 3 Universitas Sanata Dharma yang sudah pernah menggunakan aplikasi e-commerce Tokopedia minimal 1 kali. E yaitu tentang teknik pengambilan sampel, saya menggunakan purposive sampling. Dan F variabel penelitian. Dapat 3 variabel. Yang pertama adalah variabel bebas atau X, yaitu promo diskon dengan X1, brand ambassador X2. Lalu ada variabel terikat atau Y, yaitu minat beli konsumen. Dan variabel mediasi atau Z adalah brand awareness. Skala pengukuran variabel yaitu dengan skala Likert 4 poin. Sumber dan jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan kuesioner. Teknik pengujian instrumen yaitu dilakukan dengan 2 cara, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas di sini terdapat 2, yaitu uji validitas konvergen dan uji validitas diskriminan. Teknik analisis data. Yang pertama menggunakan analisis deskriptif. Yang kedua melakukan penyebaran kuesioner. Yang ketiga melakukan analisis data dengan partial least square atau PLS. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.